Enggak, ayo duduk aja sama saya ya, sama saya aja nggak apa-apa. Kita ngobrol duduk di atas aja biar lebih enak. Ayo Pak. Ayo, Pak. Duduk di sini aja. Saya jadi nggak enak. Nggak apa-apa duduk kayak di sini. Kita di sini aja lah. Enggak. Nggak usah di bawah Pak. Di atas aja di atas. Di atas aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bapak habis keliling dari mana? Tadi habis keliling ini Mbak, cari barang bekas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Mudah-mudahan dimarahin istirahat di sini. Permisi Pak. Iya Mbak. Habis dari mana? Saya habis dari mana tadi Mbak? Oh, Bapak ngapain di sini? Cuma tahu duduk, nggak boleh nggak? Ayo duduk sama saya aja di atas Pak. Nggak usah. Nggak usah duduk di bawah. Nggak kotor Mbak. Nggak Di apa-apa sini duduk aja di atas Pak. Udah di sini aja, Mbaknya aja di atas. Ayo Pak, nggak apa-apa biar enak bareng. Kita ngobrol mungkin Pak. Tapi nggak enak nanti terganggu Mbaknya. Enggak. Kebetulan saya lagi duduk sendiri juga. Nanti pacarnya datang. Enggak. Ayo duduk aja sama saya aja nggak apa-apa. Kita ngobrol duduk di atas aja biar lebih enak. Ayo Pak. Ayo, Pak. Duduk di sini aja. Saya jadi nggak enak. Nggak apa-apa duduk kayak di sini. Kita di sini aja lah. Enggak. Nggak usah di bawah Pak. Di atas aja di atas. Di atas aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bapak habis keliling dari mana? Tadi habis keliling ini Mbak, cari barang bekas Mbak. Taruh di bawah aja Pak. Dari bawah. Iya. Atau usah pakai ini aja ya. Ini aja ya satu ya, nggak apa-apa ya. Iya boleh. Kita taruh di situ aja, nggak Iya, apa-apa iya. ya. Sudah saya duduk di sini aja ya. Oh iya. Bapak habis keliling dari mana aja? Tadi habis keliling ini ya Mbak, biasa nyari barang bekas gitu. Dari pagi. Iya dari pagi. Terus Bapak udah makan belum? Kebetulan sih belum sih Mbak. Mau saya pesenin makan aja? Nggak usah lah Mbak. Kan belum makan. Jadi Jadi nggak enak saya sama Mbak baik sekali gitu, tapi nggak usah lah Mbak. Bener nggak usah. Bapak selain ambil barang bekas, biasanya ngapain? Cuma ngambil barang bekas aja? Iya sih Mbak. Paling ambil keliling di barang bekas, terus paling kayak selawatan gitu Mbak. Oh, sholawatan. Bapak bisa sholawatan? Ya bisa dikit-dikit Mbak. Udah dari kapan bisa sholawatan? Ya dari dulu Mbak bisa sih waktu sekolah juga, cuman ya itu ya dengan suara yang pas-pasan gitu, jadi nggak bagus juga sih suaranya. Jadi ya apa ya, gitu aja lah, jadi kegiatannya paling cari barang bekas kalau pas istirahat gitu, selawatan kayak gitu. Sholawatan cuman sholawatan biasa gitu atau ke apa namanya atau kerja sampingannya? Enggak sih, cuman ya
selawatan gitu di aja. masjid gitu. Enggak, di ini aja di taman-taman, di mana tempat yang ramai gitu aja. Kalau boleh, mungkin saya mau denger selawatannya. Kalau boleh, Boleh sih, tapi soalnya nggak bagus mbak. nggak apa. Ini juga saya jadi grogi, jadi takut gitu kan, karena saya kotor bau mbak. Nanti mbaknya kayak gini masa jijik atau gimana? Nggak apa, mas. Nggak. Mungkin bisa selawatan saya dengerin. Misalnya bisa mbak. Ini nggak apa-apa, sebisanya aja mbak ya. Ya, saya mau denger sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بالخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهمين. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, ya Allah. Amin. Tadzakur rani bizi salami dosa-dosa manusia ada gaya dan siksa dosa anak durhaka. Allah balas di dunia. Rindu ayah ibumu, rindu Allah padamu, murka ayah ibumu, murka Allah padamu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami, ya Allah, sebagaimana beliau menyayanginya kami, ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana
Allah, kami datang dengan dosa. Kami selalu bermaksiat kepadamu, namun Engkau selalu lembut, selalu menutupi aib kami. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan noda yang telah kami perbuat. Amin. Bagus Kenapa? sekali. Ya, Mbak, terima kasih. Suaranya bagus sekali. Tapi kenapa? Sangat menyentuh hati. Tapi kenapa Mbaknya merah matanya gitu? Bisa tersentuh. Artinya bagus. Iya, Mbak. Itu tentang orang tua. Iya, itu selawat tentang orang tua. Kita juga suka berharga pada orang tua, kita suka ngelawan pada orang tua kayak gitu. Emang kenapa gitu? Soalnya kan saya masih si anak kecil, masih punya orang tua juga. Namanya juga manusia, nggak luput dari ya salah gitu. Mungkin saya juga masih sering tentang kedua orang tua saya. Jadi artinya benar-benar sangat menyentuh hati sekali, kayak kena banget loh buat saya yang masih muda. Tapi Mbaknya sering gitu ngedengar. Saya lumayan sering ngedenger di sekolah, di masjid, teman-teman saya sholawatan di sekolah gitu. Lumayan sering dengarnya, tapi ini tadi karena ada artinya, jadi bener-bener kena sekali gitu. Apalagi buat saya yang masih muda, kan masih suka durhaka sama orang tua, jadi kayak kebetulan saya juga non-muslim. Kenapa? Saya non-muslim. Aduh, jadi Mbak saya minta maaf Mbak ya. Nggak apa-apa. Selawat ini. Nggak apa-apa, saya suka denger salawat-salawat kayak gitu kok. Oke. Iya, apalagi kita kan hidup berdampingan gitu. Jadi saya juga lumayan sering dengar orang berselawat kayak gitu. Jadi saya seneng dengernya, adem. Tapi nggak merasa, tadi kan saya selawatan tiba-tiba kayak gitu kan, dan jadi Mbaknya juga minta itu, tapi nggak sama sekali merasa terganggu. Nggak terganggu karena kan nggak merugikan juga gitu. Saya juga suka dengernya, suara bapaknya juga bagus, artinya juga bagus gitu. Mungkin kalau boleh lagi sekali Ya. kalau boleh saya mendengarkannya lagi sekali. Ya kalau memang Mbaknya nggak merasa keberatan gitu kan, tapi ya itu Mbak, karena suaranya juga pas-pasan dengan keadaan saya seperti ini, kadang-kadang saya juga merasa nggak enak gitu kan, karena kan Mbaknya ya berbadan rapi, misal saya kan orang nggak punya Mbak. Nggak apa-apa, kita sama Pak, kita sama. Iya, alhamdulillah ya, saya juga bersyukur dan terima kasih ke Mbaknya. Ya memang sih kita ini kan, kata Mbak tadi juga muslim ya, memang tapi kita nggak ada bedanya kok. Kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan untuk selalu hidup berdampingan di atas bumi ini. Jadi kita harus saling menghargai, saling menghormati, toleransi ya kan. Karena apa sih yang harus kita beda-bedakan? Memang pasti ada perbedaan karena beda keyakinan. Tapi itu mungkin caranya. Cara kita mungkin orang muslim cara keyakinannya seperti ini. Ya, cara kita yang di agama non muslim gitu kan mungkin caranya beda gitu kan, tapi tujuannya kan satu ya kan, sama tujuannya Tuhan juga gitu kan, nggak ada bedanya. Nah, sekarang kita sama-sama kerjakan di dunia ini kan satu ciptaan dari Tuhan gitu kan, dan Tuhan tuh hanya meminta kepada semua ciptaannya untuk bertakwa kepada Tuhan. Ya, untuk bertakwa kepada Tuhan itu bukan aja hanya kita hanya mengerjakan ibadah aja kepada Tuhan, tapi jika kita melakukan satu kebaikan juga kepada seorang, entah itu dia muslim atau non muslim, dan walaupun kita keyakinan, tapi karena kita sama-sama manusia lalu kita berbuat baik kepada mereka, itu juga merupakan satu ibadah ya kan. Nah itu yang dituntut
dan juga yang diharapkan oleh Allah sebagai sang pencipta itu bahwa kita itu untuk selalu beribadah kepadanya, dan juga beribadah itu dengan berbagai macam cara gitu kan. Nah kalau dari segi mungkin kayak melakukan satu ibadah seperti kalau sholat kalau di Islam gitu kan, di Muslim itu. Tapi kalau enggak maaf ya Pak, Hindu atau Hindu, saya orang Hindu. Oh, berarti kalau Hindu apa sih namanya? Sembahyang. Sembahyang juga gitu kan, sama kayak di Islam juga teman-teman, mungkin beda caranya gitu kan, tapi keyakinannya pasti sama ya. Jadi ya saya sangat terima kasih banget ketemu sama Mbak. Walaupun kita berbeda keyakinan, tapi kita tetap saling menjaga, saling menghormati dan saling toleransi gitu kan. Di agama saya juga kalau di Islam mungkin ada selawat itu kayak nyanyian-nyanyian untuk kepada Tuhan kan. Iya, kepada Tuhan. Kalau di agama saya itu juga sama, ada namanya kidung. Oh, kidung. Iya, itu juga nyanyian-nyanyian untuk Tuhan, untuk nama Tuhan. Oh, gitu. Sama, cuman beda. Ya, beda namanya mungkin ya, beda namanya dan jadi semua agama memang kan diajarkan apa ya, berbuat baik berbuat baik, dan juga pasti ada juga satu bacaan atau amalan yang harus dibaca yang kita selalu mengagungkan nama Tuhan kita gitu kan. Dari saya gitu, kalau kita bisa terus rukun hidup seperti ini di dalam kehidupan di dunia ini, apapun dari manapun kita berasal, apapun keyakinan kita, bahwa kita ini hanya satu, kita manusia. Nah kalau kita sadar dengan bahwa kita sama-sama manusia, kita sama-sama ciptaan Tuhan, tapi kita sama-sama untuk mati berbakti atau bertakwa kepada Tuhan. Tetap berbuat baik juga pada sesama manusia. Ya itu paling penting kan. Nggak ada salahnya kan kita salah, berbuat baik. Karena juga sekarang kalau kita bicara masalah perbedaan gitu nggak akan selesai. Iya betul sekali. Iya kan, nggak akan selesai. Lebih baik kita saling rangkul, kita saling ayomi gitu kan, kita saling jaga. Bahkan itu akan menambah persaudaraan kita lebih erat ya kan. Karena yang namanya perbedaan nggak bakal bisa dijadiin satu. Iya. Cuman tergantung kitanya aja sebagai manusia buat tetap saling rukun kan. Karena kalau misalnya kita perdebatin sebuah agama nggak bakal selesai. Karena masing-masing mempunyai dalil, masing-masing punya alasan ya kan. Dan alasan itu mungkin ya benar buat orang yang punya alasan itu gitu kan. Tapi kan orang lain pun belum tentu kan ya, gitu. Tapi kalau itu terus yang diperdebatkan nggak akan selesai. Lebih baik sekarang ya udah itu ibadah, saya bilang gitu kan sama orang, aku ibadah ya sama-sama, siapa pada Tuhan, ya udah ya kan, nggak ada alasan kita buat membenci orang buat beribadah. Sekali. Karena masing-masing berharap suatu keredaan dari Tuhannya, suatu keselamatan dari Tuhannya, ya kan. Juga mungkin kalau dalam Islam itu mengharapkan pahala mungkin ya. Tapi ya kalau kita mengharapkan pahala berarti kita bukan orang yang ikhlas. Nah, jadi kita akan juga mungkin semua agama itu akan mengajarkan kita untuk ikhlas. Kalau kita berbuat baik kepada siapapun, apalagi kepada Tuhan, dengan ikhlas. Jadi jangan hanya karena harapkan sesuatu, balasan atau apa kan. Saya juga terima kasih dari banyak udah nawarin segala macam ke saya itu saya sangat terima kasih. Saya dikasih duduk di sini aja saya sangat bersyukur. Dan mudah-mudahan saya selalu bisa bertemu dengan Mbaknya ya. Nanti semoga Bapaknya juga sehat selalu. Kalau boleh tahu Mbaknya udah nikah? Belum. Belum. Masih sekolah ya. Mudah-mudahan ya Mbaknya nanti jadi orang yang sukses ya. Terima kasih Bapak juga. Kita harus saling mendoakan karena tidak ada salahnya kita saling mendoakan. Dan doa itu sih kita nggak tahu dari siapa, kadang-kadang yang dikabulkan oleh Tuhan kan. Dan saya berharap dan mudah-mudahan Mbaknya nanti jadi orang yang sukses dan banyak orang yang bisa membanggakan orang tuanya Mbak sendiri nantinya ya. Bapak juga semoga makin baik ke depannya. Nggak usah
Gak usah karena penampilan kita yang begini Bapak jadi kayak nggak enak atau apa. Kita sama Pak. Ya Kita kadang-kadang sama. itu Mbak, kadang-kadang nggak apa ya, ya harus kan sadar diri lah gitu kan. Jadi kadang-kadang minder gitu kan, karena apalagi kayak gini aja saya kadang minder gitu sama Mbak yang cantik banget gitu kan. Bener ya, Mbaknya tuh orangnya baik, udah baik, cantik, aduh, Masya Allah banget gitu. Sih kita emang harus berbuat baik sama siapa aja. Kalau boleh lagi sekali mungkin kalau misalnya bapaknya masih belum mau pulang, saya mau dengerin dong lagi sekali salawatnya kalau boleh. Karena suara bapak benar-benar dulu mengena hati sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmaka ya Rabbal ibad ya Rajai Rajai Wardaka qasdi fastajib li du'ai du'ai Rahmaka ya Rabbal ibad ya Rajai Rajai Wardaka qasdi fastajib li du'ai du'ai وهماك عظمي يا إلهي راجعا وهماك عظمي يا إلهي راجعا منك فجد بولائي ناديت باسمك يا إلهي إن لم يجيرني فمن يجير بكائي ناديت باسمك يا إلهي جارئا إن لم يجيرني فمن يجير بكائي وهماك عظمي يا إلهي راجعا وهماك عظمي يا إلهي راجعا منك فجد بولائي ناديت باسمك يا إلهي دارئا إن لم يجيرني فمن يجير بكائي ناديت باسمك يا إلهي
durian ila yujirni faman yujiru bukai rahmaka ya rabbal ibadi rajai wa idhaka qasdi fastajib li du'ai alhamdulillah. Ini tambah sedih sekali, menyentuh hati sekali. Emang sholawat itu kayak gitu? iya kayak suatu hal itu. Tapi kenapa mbak? Maaf nih mbak ya, nggak apa-apa ya, saya bertanya ya. Bukan saya berarti apa gitu, tapi ini saya ingin juga tahu kenapa mbak sementara mbaknya kan non muslim, tapi kenapa mbaknya kok bisa tersentuh dengan baca selawat? Mungkin walaupun saya nggak ngerti Iya. apa arti yang dimaksud dari sholawat itu, tapi pembawaan bapaknya itu benar-benar kena sekali gitu, benar-benar sedih. Ya, mungkin apa ya, mungkin karena tidak paham artinya gitu ya, jadi karena bawahnya seperti itu dan hanya terbawa suasana juga gitu kan. Mungkin dengan irama yang dialunkan juga mungkin bisa dikatakan ya, kalau saya sih biasa aja, tapi mungkin orang lain mengatakan keindahan di dalam kehidupan gitu, jadi bikin damai ya, karena memang gitu mbak, Menunjukkan hati. bukan hati ya, karena memang gitu mbak, kalau kita baca sembilan selawat tuh kadang-kadang kita jadi tenang. Jadi kadang-kadang kalau kita mempunyai suatu masalah, kadang-kadang begitu kita jadi tenang karena kita berselawat. Apalagi kalau di Islam itu mbak, ada istilahnya selawat Jibril. Selawat Jibril itu selawat yang kepada Nabi, yang dibaca kepada selawat kepada Nabi, dan barang siapa yang selalu membaca selawat Jibril atau selawat kepada Nabi itu nanti akan mendapatkan syafaat dari Nabi ya, atau di Islam kan Nabi Muhammad gitu kan. Tapi maaf ini bukan saya ini mbak ya, tapi ini cuma penjelasan sedikit lah ya. Jadi kita sama-sama memahami ya. Ya, menambah ilmu. Menambah ilmu juga. Jadi syafaat itu adalah pertolongan. Jadi nanti dikala kita mati itu mungkin ada timbangan amal baik dan amal buruk kita gitu kan. Yaitu nanti kita akan mendapatkan juga pertolongan dari Nabi yang kita bacakan selawat itu. Nah, jadi dengan pertolongan itu kita juga akan nanti bisa selamat. Nah, kan mungkin kalau di Islam tuh ada namanya di surga, ada neraka. Tapi kalau di Indo Yang sama. sama ya. Ya, dan Ya, surga dan neraka maksudnya. Jadi saat dengan pertolongan Nabi itu mungkin kita akan dimasukkan neraka karena pertolongannya Nabi itu ada. Jadi kita bisa masuk ke surga karena kita diselamatkan. Nah, kayak itulah keyakinan juga di dalam Islam. Itu nggak jauh beda juga gitu ya. Cuman caranya mungkin yang berbeda. Gitu. Juga mungkin lah dengan selawatnya mungkin atau bacaannya yang mungkin ya kalau itu mungkin bahasa ya, bahasa kata gitu dia paling. Tapi kan niat dan tujuannya kan sama. tetap sama paling utama. Mbaknya bener nih sendiri ya, nggak bisa keganggu gitu atau nganggu teman, malah menambah ilmu sekali. Bapak nemenin saya, kebetulan saya lagi emang lagi sendiri. Terima kasih Bapak udah datang ke sini ngasih ilmu, berbagi ilmu kepada saya yang belum terlalu mengerti tentang sholawat dan lain sebagainya. Itu benar-benar ilmu yang sangat bermanfaat sekali buat saya. Bisa, jadi saya kayak sholawat yang pertama tadi, saya bisa belajar saya harus lebih menghargai orang tua saya harus lebih belajar menghargai teman-teman saya yang berbeda agama sama saya. Terima kasih sekali buat ilmunya malam ini. ya sama-sama mbak. Kan tadi tentang sholawat, kalau misalnya saya pengen belajar lebih tentang Islam
selain sholawat itu boleh nggak? Sangat boleh sih. Karena gini, prinsipnya di dalam Islam itu tidak ada paksaan. Jadi orang itu mau belajar tentang ilmu yang ada dalam yang dipelajari dalam ilmu Islam itu boleh, karena tidak ada paksaan itu dan tidak ada larangan. Sampai gini aja, orang kadang-kadang orang maaf tadi ya, saudara kita yang non muslim gitu kan, kadang-kadang itu kan dari mana gitu kan, ada yang juga jadi mu'alaf, pernah tahu kan, banyak yang mu'alaf pindah agama gitu kan, tidak ada dia mau masuk ke Islam itu kan biasanya mu'alaf. Nah, tapi dia untuk masuk ke mu'alaf itu harus dari hati nuraninya dia sendiri, jadi nggak boleh ada paksaan. Ibaratnya saya anggaplah sekarang gini, contohnya saya ini sekarang agama muslim, di dalam banyak non muslim gitu, kalau saya paksa mbaknya untuk harus masuk ke itu nggak boleh, karena kita manusia itu kita kan punya keyakinan masing-masing, dan kalaupun dia mau pindah agama itu harus dari hati nuraninya dia, karena semua itu tidak ada namanya harus kita memaksa orang, karena dulu Nabi pun juga bisa Nabi Muhammad itu sejarah kalau dia karena sampai banyak keluarganya sama pamannya pun juga bisa dikatakan muslim ya kan. Kalau orang dulu mungkin dikatakan orang kafir juga, kenapa? Kan kita boleh dikatakan orang itu. Nah, pada dasarnya bahwa dia bukan Islam gitu kan. Nah, lalu Nabi itu kan karena Nabi itu menyebarkan agama Islam dengan akhlak, memberi pekerti yang baik, yang tidak pernah menyakiti hati seseorang. Jadi selalu malah akhirnya orang-orang juga akan terbawa, akan jadi pengikut mereka gitu. Misal kalau misalnya kita mau belajar tentang agama Islam, misal mau pindah agama, mau mengenal lebih dalam tentang Islam, kan Islam itu kita harus yang wanita, kan kebetulan saya masih suka berpakaian yang sedikit terbuka. Misal adalah seorang wanita mau masuk ke Islam, mau belajar lebih dalam tentang Islam, apakah harus langsung menggunakan hijab, apakah harus langsung menggunakan pakaian tertutup, sedangkan sebelumnya itu dia memakai pakaian yang sedikit terbuka. Ya, minum lah gitu. Ya. Apa? Ya, saya paham. Jadi gini, untuk masuk ke dalam Islam bukan diharuskan untuk harus langsung memakai hijab, itu tidak. Jadi karena gini, apalagi hijab zaman sekarang, bukan sekitar juga mati meremehkan atau apa ya, ini hanya sekedar ini aja. Karena kalau kita mau pakai, karena di Islam itu memang diwajibkan untuk menutup aurat bagi seorang perempuan. Nah, tapi menutup aurat yang diwajibkan itu pun juga harus bukan karena dipaksa, dia harus memakai hijab, nah, atau cuman sekedar sebagai fashion, ya kan? Nah, buat apa sih kita berpakaian hijab ya kan, atau apa itulah. Tapi kalau cuma sekedar jadi gaya-gayaan, jadi cuma jadi fashion, bukan niat hanya tulus karena Allah, karena Tuhan untuk harus berpakaian seperti itu gitu ya, itu juga nggak ada artinya. Makanya saya berharap siapapun orang itu, bukan kita lihat dari segi dia penampilannya, karena tidak sedikit sekarang pun juga banyak yang juga mungkin akhlaknya nggak baik, ya kan, hanya sudah jadi fashion itu menambah kecantikannya aja. Iya kan ya, banyak juga di zaman sekarang pakai bajunya ketat, ya. Berhijab itu salah kan? Ya sebenarnya kalau dalam pelajaran agama itu ya salah, karena kalau masih ada lebih kelihatan lebih bentukan badan ya kan. Nah kalau memang berhijab ya itu tertutup ya kan, itu belum arti mana yang ditutup gitu kan. Tapi jangan juga, karena Allah pun juga nggak senang dengan berlebihan, karena pada dasarnya nanti akan dilihat hatinya itu bagaimana sifat seseorang, hatinya seorang, apakah dia taat kepada Tuhannya, tulus nggak dengan Allah, dengan Tuhannya. Dia dong memakai hijab tulus nggak karena Allah, nggak karena Rasulnya, nggak karena Nabinya, nggak kan, nggak gitu. Kalau dia cuma gaya-gayaan gitu kan, cuma jadi Kristen, ya saya juga nggak tahu kalau alam ya. Harus benar-benar ikhlas. Iya, harus benar apapun yang kita kerjakan, alhamdulillah. Jadi jangan ada paksaan. Ya mudah-mudahan nanti banyak dapat hidayah gitu ya. Jadi kalau dapat hidayah ya beranda, dan mudah-mudahan nanti banyak juga jadi orang yang ikhlas. Ya, dan ikhlas itu kan diajarin di semua agama.
itu bahkan ilmu yang paling tertinggi kan, jadi sampai kayak lah kita susah, kadang-kadang kita ingin bantu orang tapi minta timbal balik. iya tadi tambahnya terus saya jadi lantang nih ke mbaknya, lancar sekali ngomong. Makasih sekali karena udah ngasih ilmu yang bermanfaat ke saya, ngajarin saya buat selalu berbuat baik, gitu kan, karena semua agama pasti ngajarin untuk selalu berbuat baik. Mungkin Pak, ini saya ada sedikit rezeki buat Nggak bapak usah. balik. Nggak usah mbak, bener mbak. Buat bapak Aduh balik nggak aja. enak mbak, nggak usah. Bener Buat mbak. bapak balik aja, buat kan belum makan. Iya tapi katanya. nggak enak mbak. Mbaknya aduh jadi Saya malah yang berterima kasih karena sudah ngasih pengetahuan yang benar-benar baik kepada saya. Makasih sudah mengajarkan hal-hal baik kepada orang lain. ya mbak, kalau gitu saya pamit mbak. Makasih Bapak buat informasinya pada malam ini. Semoga Bapak sehat selalu. Ya mudah-mudahan banyak juga sukses selalu, sehat selalu, dipanjangkan umurnya ya. Ya mudah-mudahan banyak jadi anak yang kalau di dalam Islam itu ada yang solehah yang selalu berbakti kepada orang tua ya, harus menurut dan insyaallah apapun yang dicita-citakan mbak sudah dikabulkan ya. Makasih Pak. Udah mbak, saya pamit. Tapi ini mbak saya nggak Nggak enak. apa-apa, nggak? Hah? Nggak apa-apa. Nggak Buat apa-apa. makan malam. Ya udah kalau gitu saya pamit mbak ya. Mari mbak. Ya, hati-hati Bapak di jalan. Mari mbak. Ini sih mbak ya. Iya. Assalamualaikum.